mengerti pengantaraan firman Allah dan Roh Kudus sebagai pribadi yang tak terpisahkan dari Allah. Pembelajaran yang sangat penting mengenai keberadaan Allah yang Esa, yang dalam Perjanjian Baru telah diungkapkan sebagai rahasia Allah selama berabad-abad, yang sampai sekarang banyak orang di luar Kristen, maupun Kristen sendiri, tidak mengerti keberadaannya. Dalam Kolose 1 ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Tentang keberadaan Allah Bapa, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Keberadaannya dalam Perjanjian Lama oleh orang Israel sebagai Allah yang tidak dapat diketahui bagaimana hakikatnya. Allah yang tidak dapat terjangkau oleh nalar manusia, terdapat dalam Ayub 11 ayat 7. Dan juga Allah yang tidak ada makhluk yang serupa dengan Dia, terdapat dalam Yesaya 40 ayat 8. Dalam Perjanjian Baru, diungkapkan sifat-sifatnya, dapat kita ketahui melalui firman dan Roh-Nya. Karena melalui firman-Nya, Allah menciptakan langit dan bumi sebagai Allah yang Maha Kuasa, Maha Kekal, Maha Besar, dan segala maha lainnya. Dan melalui Roh-Nya, Allah memiliki sifat Maha Pengasih, Penyayang, Panjang Sabar, dengan semua tanda yang ada pada buah-buah dari Roh Kudus. Akar pemahaman yang salah, orang-orang yang tak mengetahui bagaimana keberadaan Allah, adalah tidak memahami bahwa firman dan Roh-Nya merupakan bagian dari dirinya sendiri, dan tidak terpisah dari Allah. Marilah kita mengetahui bagaimana keberadaan Allah Bapa yang melakukan segala sesuatu melalui pengantaranya, yaitu firman dan Roh-Nya, sebagai pribadi yang tak terpisah dari Allah. Yang pertama, mengapa Allah Bapa memiliki pengantara? Karena keberadaannya berada dalam terang yang tak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16, Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Dapatkah Allah terjangkau oleh makhluknya? Dapatkah Allah Bapa yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, menunjukkan keberadaannya secara langsung, baik dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Di dalam Perjanjian Lama, siapakah yang bergumul dengan Yakub di Sungai Yabok, yang disebut sebagai Allah? Siapakah yang memberikan hikmat kepada Daud dan para nabi dalam menulis kitab suci, kalau bukan dengan pengantaranya, yaitu firman-Nya dan Roh-Nya? Di dalam Perjanjian Baru dijelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi melalui firman-Nya. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi jelas Allah Bapa melakukan segala sesuatu melalui pengantaranya, karena Allah Bapa adalah terang yang tak dapat dihampiri keberadaannya. Yang kedua, Allah Bapa tidak beranak dan diperanakan secara jasmani, seperti sangkaan orang Islam dalam Al-Quran. Jika ditafsirkan demikian, ini adalah pemikiran ajaran pagan. Tetapi iman orang Kristen, Allah Bapa adalah Roh, memperanakan hanya istilah. Karena Allah Bapa sumber dan asal dari segala sesuatu, karena Anak yaitu firman keluar dan datang dari Allah Bapa, Yohanes 8 ayat 42. Demikian juga Roh kebenaran atau Roh Kudus keluar dari Bapa, Yohanes 15 ayat 26. Keesaan Allah bersumber dan berasal dari Bapa, firman dan Roh adalah pribadi yang berasal dan keluar dari Bapa, dan merupakan satu kesatuan dengan Bapa, sebagai pengantara yang tak terpisah-pisahkan. Kesatuan ini memiliki hubungan satu sama lainnya.
Karena masing-masing memiliki pribadi. Kalau Bapa adalah roh, Firman adalah roh dan Roh Kudus juga adalah roh, dapatkah kita mengetahui bagaimana hakikat roh? Bapak Gereja Santo Agustinus mengatakan, jika kita mengetahui hakikat Allah yang adalah roh, itu bukan Allah lagi. Yang ketiga, pengantaraan firman dan rohnya dalam perjanjian lama. Pengantaraan melalui firman-Nya dengan jelas dinyatakan sebagai malak Yahweh yang menjumpai Abraham ketika bernegosiasi sebelum Sodom dan Gomora akan dihancurkan, dengan Musa, berupa semak berduri yang terbakar, dan dengan Hagar yang menyebutnya sebagai El-Roi artinya Tuhan Maha Mengetahui. Dengan Yakub ketika bergumul di sungai Yabok dalam Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Siapakah Allah yang bergumul dengan manusia? Allah yang disebutkan adalah sebagai malak Yahweh, di Hosea 12 ayat 4. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Dengan pengantaraan melalui rohnya, adalah penulisan kitab perjanjian lama dari para nabi, terinspirasi oleh hikmat dari kuasa Roh Kudus. 2 Samuel 23 ayat 2. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Di Yehezkiel 11 ayat 5, maka roh Tuhan meliputi aku. Dan Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah, beginilah firman Tuhan. Kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. Yang keempat, pengantaraan firman dan rohnya dalam perjanjian baru. Pengantaran dengan firman-Nya dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pengantaraan melalui rohnya dijelaskan dalam Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Yang kelima, pengantaraan firman-Nya dan rohnya, setelah karya keselamatannya. Pengantaraan Sang Firman yang bangkit dengan tubuh kemuliaannya dan naik ke sorga, yaitu Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, diberi kuasa di langit dan bumi, menjadi pengantara bagi setiap orang percaya kepadanya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Pengantaraan melalui rohnya dijelaskan Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.